Yeah, give him something to... Look at that squirrel. That big... Sebuah kota wilayah Arizona sekitar 6 mil di luar kota Las Vegas. Seorang serip tua yang bernama Ray seperti biasa akan ke sebuah kedai untuk sarapan. Di jalan, ia berpapasan dengan wali kota yang akan menghadiri sebuah perayaan. Karena terburu-buru, wali kota itu menitipkan mobil mewahnya untuk dipindahkan. Go ahead and move it, but please. Almost didn't recognize Ray. You know you like him. Kedai Ray dilayani dengan baik oleh seorang pelayan tua. Di saat bersamaan, perhatian Ray tertuju kepada dua orang pelanggan itu. Kemudian Ray menyapa mereka, lalu menanyakan tentang sebuah truk kontainer yang terparkir di luar. Rupanya mereka berdua dari luar kota yang akan membawa muatan berisi onderdil dengan tujuan New Orleans. Keep the change. Thanks. Thank you, sir. Thank you, boys. Gaya bicara mereka kurang sopan membuat Ray mencurigai adanya sesuatu. Kemudian Ray mencatat ciri-ciri truk. Scene berikutnya di sebuah tempat museum senpi, terlihat opsir muda sedang latihan menembak dengan mantap dan yakin. Tidak lama kemudian Ray datang menemui dua orang anggotanya tersebut. Melihat rekan teman mereka yang bukan petugas memegang senjata, Ray menanyakan izin kepemilikan senpi tersebut. Rupanya orang itu si pemilik museum senpi di situ. Something. It's messing up his uniform. And you. The thing come far on this place for me. Kedatangan Ray untuk menyuruh anggotanya memeriksa nomor plat truk. And write a citation. Okay, are we all ready? Scene berikutnya, truk tadi menuju ke sebuah areal pertanahan. Rupanya sudah ada beberapa orang yang berada di situ. Belum jelas apa yang mereka lakukan. Tiba-tiba seorang kakek-kakek datang. Rupanya kakek itu pemilik areal tersebut. Dan ia mengusir mereka karena tanpa izin berada di situ. Karena tidak mengindahkan dan malah mengejek tiba-tiba saja. Melihat kakek itu tidak main-main, akhirnya orang itu pergi. Tapi kisah kemudian beralih. Petugas wanita itu bernama Sarah, seorang yang ditahan karena mabuk bernama Frank, dan yang terluka saat menembak tadi bernama Jerry. Mereka bertiga akrab karena teman dari masa sekolah. Kemudian Jerry meminta Mike untuk memeriksa plat nomor tadi. Singkatnya, waktu malam Jerry menemui Ray di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan diketahui pemilik truk bernama Burrell dengan riwayat catatan bersih. Dan dari percakapan lainnya diketahui Jerry meminta dipindahkan ke kota LA. Ia bosan bertugas di kota kecil yang tenang itu. Sedangkan Ray dulunya petugas khusus LAPD. Ia berhenti, kemudian pindah ke kota kecil yang sekarang menjadi serip. Beralih ke Las Vegas di markas besar FBI, agen John sedang mengarahkan timnya yang beberapa saat lagi melakukan operasi rahasia, memindahkan seorang tahanan terpidana mati ke sebuah penjara pusat. Semua siaga penuh karena tahanan itu rupanya seorang kartel narkoba yang berbahaya bernama Cortez. Mulailah konvoi pengamanan ketat mengawal mobil yang ditempati Cortez. Saat di perjalanan, iringan berhenti untuk memastikan jalanan aman. Tidak lama kemudian, magnet besar yang menempel di mobil itu terus mengangkat sampai ke atas gedung. Rupanya anak buah Cortez yang terlatih yang terdiri dari tentara bayaran membebaskan ia. Pengejaran terus dilakukan dan dari pelarian Cortez rupanya sudah direncanakan. Terbukti dengan petugas yang berhasil dikelabui dengan beberapa orang yang berlarian menggunakan pakaian dan rambut yang sama. Agen-agen itu kemudian berpencar untuk memperluas pencarian. Dua orang agen yang menyusuri gang tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah mobil. Agen John terlambat, seorang anggota tewas di tempat sedangkan yang satunya dibawa dijadikan sandera.
Di markas, agen John tidak mendapatkan info terkait dari orang-orang sebelumnya yang mengelabui mereka. Scene berikutnya, seorang pelayan dari kedai tempat Ray sering mampir tersebut menelpon melaporkan bahwa kakek yang bernama Person yang biasa mengirim susu segar yang selalu tepat waktu, tapi sampai sekarang belum juga datang. Karena kakek tersebut memang cukup tua, dikhawatirkan terjadi apa-apa. Maka Ray menyuruh Jerry dan Sarah untuk memeriksa ke rumahnya. Di markas FBI terus memantau, melakukan pencarian dan blokade di semua jalan. Dari hasil rekaman didapati sebuah mobil bertenaga kuda setara kecepatan jet tempur yang dikendarai oleh Cortez. Sementara itu, Jerry dan Sarah sudah sampai di rumah Person yang rupanya kakek yang tewas ditembak di awal cerita. Cortez terus melaju di jalanan dengan seorang agen yang dijadikan sandera. Tim di helikopter berhasil menemukan keberadaan mobil tersebut yang melaju mengarah ke Arizona. Tim yang berada di jalan memblokade yang sudah mendapatkan info tersebut sudah bersiap dan dalam keadaan hening ketegangan. Tiba-tiba saja ya, akhirnya tanpa hambatan Cortez terus bisa melaju. Di sisi lain, kakek tersebut sudah ditemukan tewas di dalam rumahnya. Ray yang berpengalaman saat melihat bekas peluru di kepala kakek itu langsung mengetahui senpi yang digunakan bukan pistol biasa dan penembaknya dari orang terlatih. Menelusuri TKP ditemukan bekas ban mobil yang mengarah ke ngarai atau kita sebut lembah. Sementara itu, Cortez terus melaju keluar wilayah menuju Arizona dengan helikopter yang terus memantau. Namun, helikopter yang mengikuti tidak berlangsung lama. Saat Cortez mematikan semua lampu mobil, ia menyetir dengan panduan layar monitor saja. Mobil yang berkecepatan jet tempur tersebut tentu saja membuat tim di helikopter kehilangan jejak. Jejak terakhir Cortez menghilang di jalanan kota Sumerton yang berbatasan dengan Meksiko. Tidak mau buronan mereka keluar negara, lalu agen John menghubungi serip lokal di daerah itu yang kebetulan adalah Ray. Setelah mengetahui info dari telepon, Ray menyadari semua ada kaitan dengan kakek yang tewas tadi. Kemudian ia bergegas mencari Jerry dan Sarah yang pergi mengikuti jejak mobil tersebut. Jejak yang mereka ikuti rupanya mengarah ke sebuah lembah yang terdapat beberapa orang di situ. Kemudian Jerry memeriksa mendekati, akan tetapi untungnya Ray datang dan segera membawa mereka pergi walaupun Jerry sudah terluka parah. Terlalu banyak mengeluarkan darah, akhirnya Jerry pun tewas. Karena belum juga ada kabar, agen John menghubungi Ray lagi dan diketahui anak buah Cortez rupanya membangun jembatan untuk menyeberangi sebuah lembah jalan pintas menuju Meksiko. Ray sangat kesal setelah mengetahui berurusan dengan penjahat mantan militer yang tentunya bersenjata lengkap, langsung menutup telepon. Yes, sir. Dari info di telepon, akhirnya mobil agen yang mengejar mendapati mobil Cortez. Namun mereka yang mengejar rupanya berhasil Cortez singkirkan. Singkatnya, agen John yang merasa pelarian Cortez begitu mudah, maka ia menyelidiki bahwa ada orang dalam yang berkhianat. Mengetahui musuh menggunakan senjata militer yang tidak mungkin dihadapi dengan senjata biasa, maka Ray menemui museum senjata tersebut. Pemiliknya yang tadi bernama Lewis, karena diangkat menjadi deputi, akhirnya ia membagikan senpi-senpinya. Kemudian mereka ke markas untuk menyusun rencana selanjutnya. Di saat bersamaan, tim FBI sudah bersiap lengkap menuju pengejaran.
Singkatnya, mengetahui Cortez akan melewati jalan di kota itu untuk menuju jembatan tersebut, maka Ray dan kawan-kawan akan memblokir jalan. Frank juga ikut membantu karena selain teman mereka Jerry yang tewas, tentunya keadaan darurat sehingga ia dibebaskan untuk tambahan anggota. Singkat kisah, Burrell dan pasukannya yang akan mengamankan jalanan karena sebentar lagi Cortez akan tiba melintasi, mengalami kendala dengan jalan yang dihalangi tersebut. Dan akhirnya baku tembak pun tak terhindari lagi. Sesuai rencana, semuanya berada di posisi masing-masing. Frank melaju mengarahkan bus itu ke arah mereka. Setelah berhenti, tiba-tiba saja karena banyaknya musuh, Ray dan Frank tetap kewalahan. Akhirnya mereka menghindar. Singkatnya kisah, satu persatu berhasil disingkirkan. Hanya tersisa Burrell yang selanjutnya harus Ray atasi. Ray yang terdesak akhirnya menyusup ke bawah bus itu. Setelah berhasil mengatasi Burrell, di saat bersamaan Cortez sudah tiba dan berhasil melewati jalan tersebut. Ray teringat kunci mobil yang dititipkan ke ia sebelumnya, maka ia mengejar. Secepat apapun mobil apabila bukan pada medannya, maka Ray mampu mengejar. Dan saking sengitnya, tiba-tiba saja sebuah traktor yang terparkir di depan Cortez merasa cuma ia yang berhasil selamat. Tampak senang melihat jembatan hanya beberapa meter di depannya. Rupanya Ray sudah lebih dulu berada di situ. Karena merasa semua bujukan tidak juga berhasil membuat Ray mundur, akhirnya meski sudah tua, tapi Ray yang berpengalaman dan terlatih berhasil merobohkan Cortez. Walaupun kedua kalinya sempat mendapat perlawanan dan terluka, tapi ia berhasil menangkapnya. Singkatnya, kembali ke pusat kota, tim FBI sudah mengamankan Cortez dan tentu saja bersama agen yang berkhianat tadi, yang rupanya dari pemeriksaan rekening disimpulkan agen itu yang membantu pelarian Cortez. Agen John tampak terkesan dan Frank yang tadinya ditahan kini diangkat jadi deputi. Dan iya, wali kota mengambil kembali mobil yang ia titipkan sebelumnya. Dan kisah pun berakhir. Terima kasih.